Pada tanggal 17 Oktober 1979, sebuah peristiwa tragis terjadi di tempat ini tanpa diduga. Salah satu dari 7 tangki yang berkonvoi mengalami masalah dan tenggelam ke dasar danau. Baru kelinting, mau aku pelintir kumisnya. Halo teman-teman, assalamualaikum, selamat datang di HC Suka Cerita. Dalam video kali ini, aku akan bercerita tentang suatu tempat yang menurutku tuh sangat menarik. Tempat ini berada di Pasuruan, jadi buat kalian yang penasaran, langsung aja dengerin dan simak videonya sampai akhir. Cerita tentang Danau Ranograti. Danau Ranograti yang berada di Pasuruan, Jawa Timur ini memiliki kisah yang menarik, yaitu sebuah tragedi yang misterius. Pada tanggal 17 Oktober 1979, sebuah peristiwa tragis terjadi di tempat ini, tepatnya karena satu tangki amfibi beserta seluruh prajuritnya tenggelam dan hilang tanpa jejak. Hingga kini, bangkai tangki dan para prajuritnya tidak pernah ditemukan, dan hal itu menambah misteri pada peristiwa ini. Peristiwa ini dimulai dengan kedatangan beberapa tangki dan batalion Sipur 10 amfibi ke wilayah Grati. Prajurit ABRI atau yang kini TNI berencana untuk melakukan latihan rutin di Danau Ranograti, sebuah acara yang menarik perhatian untuk warga desa sekitar. Bagi mereka, latihan pasukan amfibi ini merupakan tontonan yang sangat menghibur. Namun, bagi para orang tua dan sesepuh desa, latihan tersebut menimbulkan rasa khawatir dan kecemasan. Mereka percaya bahwa Danau Ranograti dijaga oleh seekor ular yang bernama Nogo Baru Kelinting. Menurut mitos di masyarakat sekitar, ular tersebut bisa menelan siapa saja yang mengusik ketenangannya. Para sesepuh desa mencoba mengingatkan para prajurit untuk tidak menggelar acara tanpa dilakukan ritual terlebih dahulu. Nah, beberapa sesepuh desa ini menyarankan agar para prajurit melakukan ritual keselamatan sebelum latihan dimulai. Ritual ini tuh melibatkan para pasukan amfibi untuk dimandikan dengan air Kamboja. Ada juga yang menyarankan agar latihannya ditunda karena dipercaya pada waktu pagi itu Baru Kelinting sedang mengadakan pesta dengan Ratu Pantai Selatan. Namun, semua peringatan ini tidak diindahkan oleh para pasukan tangki amfibi. Mereka lebih mengandalkan hasil survei yang telah dilakukan sebelumnya dan percaya bahwa latihan dapat dilaksanakan tanpa masalah. Rencana latihan tetap berjalan dan 7 unit tangki amfibi diturunkan ke perairan Danau Ranograti sesuai jadwal yang telah mereka tetapkan. Sebelum latihan dimulai, terjadi perdebatan antara sesepuh desa dan anggota pasukan amfibi. Hamjah, seorang saksi mata, mengingatkan komandan pasukan amfibi atas peringatan sesepuh desa yang bernama Sulihati yang mengatakan bahwa latihan ini akan mengganggu ketenangan Baru Kelinting. Namun, peringatan tersebut hanya dianggap cerita belaka oleh komandan dan anggota pasukan amfibi lainnya. Mereka malah bercanda dan tidak mempercayai legenda ular tersebut. Sesepuh desa merasa kecewa karena saran mereka tidak didengar. Namun, pasukan amfibi tetap melanjutkan latihan dengan keyakinan bahwa persiapan mereka sudah cukup matang. Latihan itu dimulai pada pukul 8:30 pagi. Pasukan amfibi masuk ke tangki masing-masing, menutup pintu rapat-rapat, dan mulai bergerak ke air. Tanpa diduga, salah satu dari 7 tangki yang berkonvoi mengalami masalah dan tenggelam ke dasar danau. Tangki tersebut berada di sebelah kanan tangki yang dinaiki Serka Sayadi, salah satu saksi hidup dari kejadian tersebut. Menurut cerita Serka Sayadi, ia melihat bayangan ular besar yang melilit tangki yang tenggelam tersebut. Tangki beserta prajurit di dalamnya ditelan oleh Baru Kelinting dan sampai saat ini tidak pernah ditemukan lagi. Peristiwa ini menambah kepercayaan masyarakat sekitar akan legenda ular tersebut. Untuk mengenang kejadian itu, TNI Angkatan Laut mendirikan sebuah monumen di sebelah timur danau. Monumen ini sebagai pengingat akan peristiwa tragis yang menimpa prajurit-prajurit yang hilang pada tanggal 17 Oktober 1979. Untuk saat ini pun masih ada tradisi-tradisi yang masih dilakukan masyarakat sekitar untuk menghormati leluhur Danau Ranograti. Masyarakat setempat melakukan tradisi larung sesaji di Ranograti yang dilakukan setiap tahunnya pada bulan Muharram. Kegiatan ini dilakukan untuk melestarikan adat budaya dan doa terhadap leluhur. Nah, cerita dari berbagai sumber yang barusan aku ceritakan ternyata relevan dengan cerita langsung yang aku dengar
dari warga sekitar ketika aku tinggal di sana. Nah, dulu tepatnya tahun 2017 kan aku pernah tinggal di Grati, tepat di pinggir Danau Ranu tersebut. Nah, setiap aku melihat danau itu tuh kadang ngerasa takjub karena emang seluas itu, dan kadang-kadang ngerasa serem juga, nggak tahu kenapa vibes seremnya tuh dapet banget. Dan aku pernah mendengar cerita dari Umi dulu ya, di sana aku ada yang aku anggap orang tua mendengar cerita itu nyambung sama cerita yang tadi. Kalau kata Umi tuh si tangki amfibi itu isinya 21 anggota dan satu orang kapten. Terus memang betul katanya nanti dulu, jangan dulu, sekarang buat latihannya, karena pagi itu baru Kelinting sama Ratu Pantai Selatan sedang mengadakan pesta di alam gaib. Terus tapi malah ada seorang anggota yang malah ngejek, katanya nanti kalau ketemu baru Kelinting mau aku apa tuh namanya, pelintir kumisnya. Dan baru juga si tangki amfibi itu turun ke perairan, baru beberapa puluh meter maju, tiba-tiba mati mesinnya dan langsung tenggelam. Dari semua yang ada di tangki amfibi itu, semuanya tidak ditemukan, sampai tim SAR juga mencari, dan setelah diberhentikan pencarian beberapa hari itu, barulah dari situ muncul satu persatu jasadnya ke permukaan air. Nah, yang muncul itu cuman 7 jasad, 7 korban. Jadi mungkin sisanya ada 15 orang yang jasadnya nggak ditemukan, dan selama 15 tahun itu tidak ada korban atau kejadian apapun di Danau Ranu. Karena menurut warga sekitar, setiap tahunnya pasti aja ada yang meninggal atau ada kejadian misteri di danau itu. Kayak selain itu, ada juga kejadian yang lagi mancing, tiba-tiba perahunya aja nggak ada orangnya. Oh, dan ada satu cerita lagi nih, katanya dulu ada di sekitar danau itu, warga sekitar, mungkin misalnya satu RT diundang ke acara hajatan atau syukuran. Nah, kan kebetulan kalau di sana syukuran atau apapun itu diadakannya pada malam hari. Nah, secara normalnya normalnya manusia biasa datang ke syukuran, menikmati hidangan, menikmati acara. Tapi pagi-paginya mereka baru sadar kalau si seseorang yang mengadakan syukuran ini memang nggak ada, bukan warga situ. Dan si lokasi hajatannya pun bukan pemukiman warga, tapi udah masuk ke danau. Jadi pada saat itu warga sekitar pernah dibuat heboh karena mereka percaya kalau mereka itu bukan datang ke syukuran manusia, tapi datang ke syukurannya di alam gaib. Nah, selain cerita barusan juga, dulu waktu di sana aku pernah bertanya sama orang-orang di situ, karena posisi danau itu ketinggiannya lebih tinggi daripada jalan. Aku pernah bertanya nih, ini kalau misalnya musim hujan bakal meluap nggak? Karena aku takut kan kalau misalnya meluap nantinya banjir atau gimana, karena itu jalan utama, tapi posisi jalannya ada di bawah. Dan katanya emang selama ini belum pernah terjadi banjir, mau musim hujannya kayak gimana juga, karena konon katanya memang si danau yang luas itu dikelilingi oleh ular yang kepala sama ekornya tuh ketemu, jadi emang sebesar itu ularnya. Sebenarnya masih banyak cerita menarik lainnya, tapi takut kepanjangan. Jadi sampai sini dulu aja ceritanya. Jangan lupa buat selalu support channel ini dengan cara like, komen, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe. Bye-bye!